Orang-orang penting masih di ngobrol penting, dan kali ini gua sama Bang Pablo mau Yoi. ngobrolin soal cawe-cawe Wih, yang berujung pemakzulan. enak loh cawe-cawe. Cawe di sini Cakwe oh, itu. cakwe. Kalau cakwe enak emang. Iya. Nah, Bang. Ya. Jadi lagi ada berita Ya. Pak Denny Indrayana itu. Ya, bekas Menkumham. Mm-mm. Wamenkumham dulu. Nah, itu melaporkan Ya. kalau beliau mau menganggap Pak Jokowi itu makzul gitu. Karena dia melihat, Maksudnya mau ngapain dia? melaporkan Pak Jokowi itu pemakzulan gitu. Jadi harus diturunkan. Maksudnya mau dimakjulkan. Mau gitu ya? dimakzulkan, ya. Oh, impeach ya. Impeachment. Impeachment. Karena Kenapa? dia melihat Pak Jokowi ini berusaha menjatuhkan atau menjegal Anies gitu, dengan tindak tanduk cawe-cawenya itu. Ya. Gini, dia kalau mau melihat itu, yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia kirim surat lah ke DPR, minta agar DPR itu mengundang, dan dia harus itu kan sekarang yang dia sampaikan itu kan hanya masih opininya dia, begitu ya. Sementara tidak ada tuh di dalam konstitusi yang mengatur bahwa seorang presiden dapat dimakjulkan jika diduga tidak begitu. Tapi jika sudah dapat dipastikan dia melakukan satu pelanggaran konstitusi. Apa itu? Misalnya pelanggaran pidana, perbuatan tercela yang memang mempengaruhi lah jabatan kepresidenan tadi begitu. Tapi kalau hanya mengira-ngira bahwa Pak Jokowi ini mencoba untuk cawe-cawe, hanya mengupayakan agar cuman aja 2 calon, lalu cuman Anies tidak ingin itu menurut gua panjang gitu. Lagian begini ya. Untuk memakjulkan seorang presiden itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Karena kembali lagi, lihat para pendukung pemerintah saat ini gitu. Di DPR itu ada berapa banyak. Dia minimal harus mendapat persetujuan kurang lebih 2/3 dari DPR. Itu dulu tuh. Oke, yang mana nanti DPR tersebut harus merekomendasikan ke MK supaya MK itu memutuskan apakah ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Itu dulu. Kalau MK katakan bahwa ada, maka DPR mengusulkan ke MPR agar diadakan sidang. Nah, di situ minimal sekurang-kurangnya harus hadir tuh 3/4 anggota MPR, yang mana dari 3/4 itu harus diputuskan 2/3-nya sekurang-kurangnya untuk memutuskan apakah impeach apa tidak, apakah turun apa tidak, makjul apa tidak. Itu poinnya. Artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Takutnya pun benar ada pelanggaran konstitusi, ternyata pilpres sudah terjadi kan gitu. Karena itu kan panjang prosesnya. Dari dia mengirim surat ke DPR kalau digubris, kalau nggak digubris, mau diapain? Ngirim suratnya kayaknya udah. Iya, dia kirim surat nih. Kalau digubris, kalau nggak digubris, mau diapain? Kirim lagi. Coba aja kirim terus kan. Karena intinya begini. Dia mau mengajukan ke DPR ini kan tergantung berapa banyak yang ingin meneruskan itu. Bisa cuma stop di DPR saja. Tidak akan mungkin lanjut kan. Siapa yang berani mengadakan sidang paripurna saat ini untuk mengajukan atau mengusulkan ke MK supaya dilakukan untuk memutuskan bahwa Pak Jokowi ada pelanggaran konstitusi? Ada nggak yang berani? Kan gitu. Nah, itu sulit ya kalau menurut gua ya. Jadi yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini adalah menurut gua adalah show of force. Maksudnya tujuannya apa? Karena sebelumnya juga Pak Denny Indrayana ini masuk berita karena yang membocorkan soal pemilu tertutup tuh. Ya, jadi kemungkinan Denny Indrayana saat ini hanya ingin show of force tadi itu aja lah. Dia ingin menunjukkan bahwa gua saat ini ada di pihak Anies, gua akan melakukan upaya apapun untuk bagaimana Anies tidak dijegal. Supaya ada satu isu yang tertanam di masyarakat bahwa Anies tidak dapat maju bukan karena kapabilitasnya Anies, tetapi karena ada orang yang menjegal. Itu sih sebenarnya. Jadi ada opini yang sedang ditanam dan digoreng untuk itu menjadi sesuatu hal yang
terdoktrin ke masyarakat. I see. Gitu, itu psikologi politik, wajar sih, itu boleh saja dilakukan, sah-sah saja. Oke. Gitu. Tapi kalau tanggapan abang yang siapa? Pak Jokowi cawe-cawe yang awalnya bilang nggak cawe-cawe, tapi sekarang akhirnya terang-terangan Pak Jokowi bilang beliau harus cawe-cawe untuk menjaga keamanan negara kita, karena kalau ada riak-riak yang membahayakan, kenapa? Itulah yang gue sampaikan kemarin di video yang lalu, bahwa Jokowi itu harus cawe-cawe. Jokowi itu sebenarnya bukan cawe-cawe, itu adalah upaya dia membaca arah angin. Dia melakukan survei untuk pribadinya dia sendiri, dia lakukan pendekatan untuk calon masing-masing, supaya program-programnya itu dipastikan bisa diteruskan oleh calon berikutnya. Itu dulu kan poinnya. Sehingga Pak Jokowi ya wajar dia lakukan itu. Ditambah lagi itu secara kepentingan politis ya. Untuk kepentingan pribadi ya, menurut gua dia punya mantu dan anak yang memang saat ini sedang berpolitik di Indonesia. Iya, betul. Apapun ceritanya dia harus pastikan bahwa anak dan mantunya ini dalam berpolitik menjadi tidak dihalang-halangin, tidak dijegal kan begitu. Yang ketiga ya, Pak Jokowi kan butuh legacy. Ya kan, butuh legacy, butuh satu bentuk pengakuan gitu ya, bahwa dia meninggalkan sesuatu hal yang diingat di masa depan. Kan gitu. Itu poinnya. Iya. Jadi ternyata pemakzulan ini cuma berujung permainan politik gitu. Ya, gue duga seperti itu. Bahwa pemakjulan upaya Denny Indrayana yang meminta DPR memakjulkan presiden itu adalah upaya untuk publik mengerti dan paham. Publik tahu bahwa saat ini Anies mau maju. Cuman ada pihak-pihak yang menjegal Anies. Oke. Ya gitulah. Jadi intinya Anies itu dari pihak Denny Indrayana itu kan dia memastikan kan, bahwa keadaannya, intinya dia mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang Anies ini banyak yang menjegal. Tapi sebenarnya kalau menurut gua Anies itu bukan banyak yang menjegal, tapi strategi politik yang dibuat oleh Anies dan koalisinya memang rawan untuk terjegal dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena tadi itu dia berkoalisi dengan, dia mencoba membuat satu koalisi gitu ya. Tetapi koalisi yang disebut adalah koalisi perubahan. Yang mana yang dia gandeng adalah Demokrat. Demokrat sendiri adalah partai yang mungkin sebelumnya gua udah pernah ngomong bahwa Demokrat adalah last war-nya ini saat ini. Sedang tersandra juga oleh pemerintah saat ini gitu ya. Sehingga sangat rawan ditinggalkan oleh Demokrat kan begitu. PKS adalah partai yang menurut gua belum berani melakukan final fight sendiri gitu. Dia belum berani untuk bertarung tanpa posisi yang aman baginya gitu. Dia mau berani tarung asal rame-rame. Itu PKS itu tipikalnya begitu. Sehingga secara psikologi ada kemungkinan PKS juga akan meninggalkan Anies. Ini kan rawan kan. Artinya nantinya akan tertinggal di sana hanya Nasdem dan Anies sendiri kan gitu. Oke. Nah, ya udah, jadi begitulah. Intinya Anies salah lah. Artinya bukan salah ya, tapi koalisi yang dibuat, strategi yang dibuat, kondisinya begitu. Nah, selain itu juga Nasdem sendiri kan partai yang saat ini diragukan all out-nya. Kenapa? Kalau dia mau all out untuk beroposisi dengan pemerintah, dia mau all out untuk mengusung koalisi perubahan, maka yang harusnya dilakukan oleh Nasdem adalah dia keluarkan dulu menterinya dari pemerintah. Ini terlihat masih setengah-setengah ya kan? Masih setengah-setengah gitu. Jadi sebenarnya Anies ini serius apa enggak sih? Makanya berkali-kali gue kalau ditanya dukung Anies gak, ya nggak mungkin gitu. Karena belum terlihat gitu. Keseriusannya dan banyak strategi yang dia jalankan salah pilih gitu ya. Kalau gue lebih menyarankan Anies itu udah maju di KI sekali lagi lah. Iya kan? Kalau gue juga setuju. Gue setuju begitu. Politik itu adalah hak semua orang. Politik itu hak semua orang. Kan gini, banyak, kita akui lah gitu ya, banyak orang-orang yang senang sama Anies karena perubahan yang dia ciptakan katanya untuk DKI Jakarta. Meskipun bagi gua tidak ada perubahan yang signifikan untuk Jakarta bagi gua. Tapi kan sekarang pengakuan Anies kan begitu kan. Dia selalu katakan bahwa ada rekam jejak. Dan itu terus yang disampaikan. Dia kasih senang mendukungnya dia.
Maka gua menyarankan agar Anies kembali maju di DKI Jakarta untuk membuktikan omongannya dia sebagai gubernur DKI Jakarta yang punya rekam jejak. Itu maksud gua. Jadi dari situ kan akan terbukti elektabilitasnya Anies itu sebagaimana, rekam jejaknya seperti apa, biar jelas lah. Karena sekarang kita masih ngeraba. Ini ya, coba kita perhatikan. Pak Jokowi, waktu dia dari Solo ke DKI Jakarta, dia tuh surveinya di akhir itu. Orang nggak ada yang nyangka-nyangka. Gak lama dia tarung di DKI Jakarta dan akhirnya duduklah Jokowi Ahok. Baru dia duduk nggak lama, isu dia untuk menjadi calon presiden itu besar. Karena popularitasnya menaik ya, naik tinggi gitu ya. Isunya tinggi dan tidak ada berhentinya, tidak melemah. Kayak gitu. Sementara Anies itu justru ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta dan ada sebagian orang yang mencoba menggoreng itu bahwa Anies akan menjadi cawapres atau capres begitu di kemudian hari gitu ya. Justru malah itu banyak yang bantah gitu. Banyak orang ya belum saatnya lah udah. Nah dari situ kan sebenarnya kita bukan berbicara tentang rekam jejak, tapi like and dislike. Bagaimana untuk memimpin satu negeri, tapi kalau banyak yang tidak suka sama kita. Nah, setuju. Itu poinnya. Anies harus sadari itu. Gitu. Nah untuk menciptakan seseorang suka terhadap kita harus ubah paradigma orang. Betul. Nah untuk mengubah paradigma orang ini kan kita butuh yang kembali lagi namanya rekam jejak. Betul. Rekam jejak yang bukan hanya sebatas omongan, bukan hanya sebatas narasi. Tetapi Anies banyak, ya kita tahu lah saat ini ya, banyak narasi yang dia ucapkan justru malah membuat dirinya itu blunder. Bukan malah bikin orang suka, tapi malah bikin orang itu mentertawakannya dia, gitu, mentertawakan apa yang dia sampaikan. Gitu. Nah itu yang sebenarnya, gue nggak katakan bahwa apa yang Anies sampaikan itu lelucon, nggak. Gue nggak sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Anies di dalam setiap kali pidatonya itu adalah hal-hal yang nggak benar gitu, nggak. Masalah benar apa tidak itu hanya menurut gue hanya Anies dan orang-orang yang merasakan yang tahu. Tapi kalau gue lihat di situ banyak orang yang setidaknya dislike dengan Anies. Jika sudah dislike itu menurut gue tahap yang harus dia lakukan adalah di awal bukan langsung ujuk-ujuk maju jadi presiden. Betul. Itu terlalu instan sekali dan terlalu berani, nekat kalau menurut gua. Harusnya yang dia lakukan adalah ubah dislike tadi menjadi like dulu. Betul. Ubah paradigma orang, maju dulu yang betul lah jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Berarti dia seharusnya sebagai gubernur DKI Jakarta mengerjakan apa yang diminta sama orang-orang yang dislike sama dia dong. Ya. Sekarang orang gini aja, gua aja masih sedikit nggak yakin kalau Anies maju jadi gubernur DKI Jakarta kembali bisa menang. Nah itu yang gue mau tanyain tuh. Itu loh. Nah sekarang kan dia nyalon jadi presiden. Terus kalah lah atau sama sekali nggak dijadiin capres gitu. Nah terus mau balik lagi ke DKI masih ada yang menerima? Ya nggak mungkin lah. Makanya kan sekarang ya Anies jangan sampai masuk ke dalam satu jebakan koalisi kalau menurut gua. Itu. Gini. Ada kekhawatiran gua kalau Anies tidak calon jadi presiden. Nih ya, coba gua ambil dari sisi yang lain ya. Anies kalau tidak jadi calon presiden, tidak mendeklarasikan dirinya menjadi capres kemarin, berarti kan Anies akan maju untuk periode kedua di DKI, betul nggak? Logiknya kan begitu. Oke. Kalau Anies sekali lagi maju, di mana dia di bawah kekuasaannya dia DKI, maka akan berkemungkinan besar Anies kembali duduk di DKI Jakarta karena kan dia incumbent gitu. Dan dia punya basis di situ, dia punya basis suara dan sebagainya. Nah hal itu tentu saja akan menjegal begitu banyak orang yang ingin maju ke DKI itu sendiri. Nah sehingga ada satu analisa gua, menurut gua ada pihak-pihak yang mau maju di DKI. Udahlah gimana caranya supaya Anies tuh DKI yang nggak dapat, presiden juga nggak dapat, udah gitu. Selesai semua dong. Saya didorong. Ada kemungkinan arahnya ke situ. Maka Anies itu jangan sampai dia itu terpengaruh rusak karir politiknya ketika dia salah langkah. Iya, apalagi terus udah gitu waktu jadi gubernur pun dia nggak menyelesaikan masa jabatannya sampai benar-benar selesai gitu. Selesai. Tuntas dia itu. 4 tahun? Habis 5 tahun. Habis. Ya, good, bagus. Semangat untuk Anies. Oke deh.
Siap. Oke, berarti semoga kita bisa melihat langkah-langkah apa yang akan diambil Pak Anies Baswedan, Hidup Aldi Taher. bisa maju terus, nggak salah langkah. Siap. Oke, hidup Aldi Taher. Aldi Taher. Thank you. Sampai jumpa lagi di ngobrol penting selanjutnya. Ya.